Shalom, selamat malam semuanya. Saya berharap kita semuanya berada dalam kesehatan ilahi, tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap ada di dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya minta maaf tidak bisa berjumpa secara langsung lewat Zoom dan harus direkam karena memang ada satu hal yang harus dikerjakan pada saat yang bersamaan dan tidak bisa ditunda. Oleh karena itu kita berjumpa lewat rekaman ini. Tapi saya percaya melalui apapun yang bisa kita lakukan, fokus kita bukan pada sarana dan prasarana, tapi fokus kita tertuju kepada Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kita dan yang telah memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, menjadi pengajar kita yang sejati, sehingga kita bisa belajar langsung daripada Dia, kita bisa melihat tentang kebenaran yang Dia mau sampaikan kepada kita. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah beberapa minggu terakhir ini kita melakukan pembahasan ini, berbicara tentang conditioning. Nah, saat bicara tentang conditioning, apa itu conditioning? Conditioning itu merupakan satu hal yang berkaitan dengan latar belakang kita, dengan pendidikan kita, dengan kebudayaan, dengan tradisi kita, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, yang kemudian membentuk pribadi kita menjadi satu pribadi tertentu yang pastinya berbeda dengan orang lain. Karena kita berada di dalam lingkungan yang berbeda, dari keluarga yang berbeda juga. Oleh karena itu, saat kita berada di dalam satu kondisi yang dikondisikan seperti ini di dalam lingkungan yang kita miliki, maka kita memiliki hal-hal yang kita anggap sebagai satu kebenaran. Dan kita menganggap bahwa hal itu yang benar yang seperti ini gitu kan. Jadi ini ada inti dari apa yang kita percayai atau core belief. Itu dibentuk juga dari lingkungan sekitar di mana kita dibesarkan. Mungkin kita mulai belajar mengenal tentang Allah, mengenal tentang Tuhan, itu mungkin orang tua kita yang pertama kali memperkenalkan kepada kita. Tapi kemudian yang kita percayai tentang Tuhan itu juga sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada kita. Dan lambat laun dalam waktu kita sudah mulai makin dewasa, mulai makin bisa untuk berpikir, dan kita mulai untuk merenungkan tentang Tuhan, mungkin kita mempunyai pandangan-pandangan yang lain lagi yang mungkin melengkapi atau bahkan melihat bahwa pandangan yang dulu rupanya salah dan sekarang adalah yang benar. Dan ini semua dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi memang segala sesuatu yang ada di sekitar kita saat bicara tentang lingkungan kita itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah melihat beberapa orang yang ada dari dalam perjanjian lama tentang bagaimana mereka itu berada di dalam satu kondisi yang kemudian membuat mereka mempunyai karakter tertentu, karakter masing-masing. Kita sudah melihat bagaimana pengkondisian yang dialami oleh Abraham. Kita juga lihat bagaimana dengan Yusuf, bagaimana juga dengan Daud. Kita sudah lihat dari perjanjian lama, bagaimana lingkungan mereka, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari di dalam keluarganya mempengaruhi perjalanan mereka di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian saat Tuhan berperkara dalam kehidupan mereka, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatunya sehingga menjadi suatu hal yang baik. Dan memang setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. Namun itu semuanya terjadi bukan karena kemampuan kita, tapi karena ada Tuhan yang memberikan tuntunan yang mengarahkan kita berawal dari pengenalan kita akan Dia. Sebab semakin kita mengenal Dia, maka kita akan semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan Dia. Nah, pada malam ini kita akan melihat dari tokoh yang ada dalam perjanjian baru. Karena sudah kita lihat dalam perjanjian lama, mungkin saudara berkata bahwa wah itu kan orang-orang dalam perjanjian lama, kita sekarang kan tidak ada di dalam perjanjian lama, kita ada di dalam perjanjian baru. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam perjanjian baru? Nah, kita malam hari ini akan melihat satu pribadi, namanya adalah Rasul Petrus. Nah, mungkin kalau kita mendengar kata Petrus ini merupakan orang yang cukup terkenal.
Kita semua pasti mengetahui ada murid Yesus namanya adalah Petrus. Dan kalau kita baca di dalam kitab-kitab Injil, bagaimana perilaku Petrus, bagaimana tingkahnya, bagaimana peranan dia, itu banyak sekali dicatat di sana. Dan dari situ pun kita bisa mempelajari seperti apa sih kondisi yang ada di sekitar dia, seperti apa latar belakang kehidupannya, dan kemudian apa yang terjadi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pada saat dia terjatuh dalam berbagai macam kelemahan yang dia miliki, dan kemudian bagaimana Tuhan memulihkan dia sehingga dia benar-benar menjadi orang yang dahsyat, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memberitakan Injil kerajaannya. Nah, saat kita melihat tentang Petrus, kita akan berjumpa dengan satu sosok ini, dan kita mengetahui bahwa Petrus ini latar belakangnya sebelum dia menjadi murid Yesus, dia adalah seorang pencari ikan, atau kita bisa katakan dia adalah seorang nelayan. Nah, bila kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-18, di sana kita bisa temukan tentang hal ini, bahwa Petrus atau namanya adalah Simon Petrus itu adalah seorang nelayan. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Wah, bayangkan. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mereka ini, si Simon Petrus dan saudaranya, adalah penjala ikan. Orang yang pekerjaan sehari-harinya untuk menangkap ikan. Kemudian yang dilakukan setelah itu ya pastinya ikan-ikan itu ada yang dikonsumsi sendiri, dimakan sendiri. Ada juga yang dijual untuk mendapatkan uang untuk kehidupan keluarganya. Nah, kalau kita memikirkan, mungkin kita nggak tahu dengan pasti ya kira-kira waktu itu bagaimana cara mereka mencari ikan. Bagaimana prosesnya, apakah sama dengan zaman sekarang? Tentunya pasti ada kemiripannya tetapi juga berbeda. Mungkin dari segi alat-alat, dari segi perahu, dari segi jalannya mungkin berbeda dengan yang sekarang. Yang jelas sekarang jauh lebih mudah gitu kan, bisa dikatakan jauh lebih mudah. Tapi tetap saja sekalipun mudah dengan peralatan yang canggih yang ada pada saat ini, tetap saja pekerjaan sebagai nelayan ini membutuhkan kekuatan fisik yang besar. Karena bukan satu perkara yang mudah, harus terombang-ambing di atas air gitu kan, di atas laut atau di atas danau, dan kemudian harus bekerjanya malam-malam hari. Jadi fisiknya harus kuat. Dan bisa dikatakan seorang nelayan ini adalah orang yang lebih mengandalkan ototnya, kekuatannya, dibandingkan dia menggunakan pikirannya, berpikir gitu kan. Yang penting waktu dia bekerja, yang penting dia harus kuat gitu kan. Misalnya dia harus melemparkan jala dan kemudian waktu menarik jala itu dan ada banyak ikan misalnya, itu harus punya fisik yang kuat. Karena itu lebih mengutamakan kekuatan secara fisik. Dan juga bisa kita katakan bahwa seorang nelayan itu, mereka itu bukan orang-orang yang misalnya kita bisa katakan perilakunya cukup sopan gitu loh. Karena ini namanya orang-orang yang ada di daerah lapangan pekerjaan yang berat. Jadi mungkin cara mereka berbicara, cara mereka untuk berhubungan satu dengan yang lain itu tidak terlalu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip bahasa-bahasa yang tinggi gitu kan. Jadi bahasa-bahasa biasa aja. Dan untuk menjadi seorang nelayan saya pikir tidak perlu memiliki satu ijazah tertentu. Yang penting kamu bisa kamu kuat, kamu bisa berenang paling tidak, kamu bisa untuk mencari ikan, ya, bisa untuk pergi berlayar gitu kan, untuk mencari ikan. Nggak perlu harus ada ijazah dulu. Aku sudah lulus sekolah untuk mencari ikan, nggak perlu ya kan. Jadi bisa dikatakan bahwa dari latar belakang kehidupannya si Simon Petrus ini adalah orang yang ya bekerja, orang yang rajin untuk bekerja,
dan dia adalah orang yang ya mungkin sedikit kasar dan juga tidak terlalu punya pengetahuan yang tinggi gitu kan, tidak terpelajar dalam hal pelajaran sekolah misalnya seperti itu. Tapi kemudian yang menarik adalah setelah Tuhan Yesus berjumpa dengan dia di ayatnya yang ke-19 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Oh, ini keren ya. Jadi dari seorang yang pekerjaannya setiap saat itu adalah mencari ikan, menjala ikan, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalau kita baca dari ayat ini saja, mungkin kita akan berpikir, apa gunanya jadi penjala manusia gitu. Kalau menjala ikan di air, sudah menangkap ikan dan dapat tangkapan yang banyak, ikan bisa dijual gitu. Tapi kalau menjala manusia, kemudian bawa jala, kemudian ditebarkan kepada kerumunan manusia, apakah mereka mau untuk dijala gitu? Apakah mereka tetap menerima saja dijala, ditangkap gitu kan? Kan enggak juga. Ini merupakan satu hal yang aneh. Terus kalau misalnya sudah dijala manusia ini, mau diapakan? Mau dijual? Apakah kemudian beralih profesi dari seorang nelayan menjadi seorang penjual manusia? Penjual budak misalnya, kan enggak seperti itu. Tapi kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, dan kita temukan di dalam Lukas pasal yang ke-5, di dalam Lukas pasalnya yang ke-5, dikatakan di sana, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Wah, ini menarik kan? Jadi ada seorang yang bukan nelayan. Orang ini adalah seorang pengajar, seorang yang berkhotbah. Dia naik ke atas perahunya Simon dan kemudian dia suruh Simon agak jauh sedikit dari pantai supaya aku bisa mengajar orang-orang berbicara, berkhotbah gitu kan. Setelah selesai berkhotbah, kemudian dia bilang kepada si Simon Petrus ini, sang nelayan ini, untuk pergi ke daerah yang lebih dalam untuk menebarkan jala-jalanya. Dan Simon Petrus ini sudah sepanjang malam mencari ikan, nggak ada gitu. Dan yang paling berpengalaman di situ untuk cari ikan ya pastinya seorang nelayan, bukan seorang pengkhotbah. Tapi kemudian dia mengatakan, karena engkau mengatakannya, berarti pada waktu si Simon Petrus ada di sana di dalam perahu itu mendengarkan pada waktu Yesus berbicara, mengajar gitu kan. Dia mungkin sambil membersihkan jalannya, mungkin lagi memperbaiki sesuatu, tapi dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan mungkin dia sudah mendapatkan sesuatu dari sana. Mungkin orang ini adalah seorang pengajar yang hebat, pengajarannya bagus sekali. Dan kemudian saat dia mengatakan begitu, okelah, karena engkau yang mengatakannya, maka aku akan melakukannya, katanya gitu kan. Aku akan melakukannya, aku akan menebarkan jalaku untuk tangkap ikan itu. Dan kemudian yang dilakukan adalah setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, inilah yang saya maksudkan tadi kan. Bukan, jadi cerita di dalam keempat kitab Injil itu ada hal-hal yang sama, tetapi masing-masing kitab Injil karena penulisnya berbeda-beda, mereka menuliskan dari sudut pandang yang berbeda-beda juga. Ada ceritanya yang lebih lengkap, ada cerita yang langsung diambil kesimpulannya saja. Ya, itu yang terjadi. Maka kita perlu untuk melihat secara keseluruhannya seperti apa. Nah, yang menarik di sini ya, pada waktu Yesus menyuruh si Simon Petrus untuk melemparkan jalannya, dan kemudian Simon Petrus melemparkan jalannya, dan waktu ditarik ikannya begitu banyak sampai jala itu hampir koyak. Kemudian setelah itu kan, yang terjadi pada diri Simon Petrus adalah dia melihat mujizat yang begitu besar terjadi, hal yang sebenarnya nggak mungkin bisa terjadi karena dia seorang nelayan, dia berpengalaman bagaimana caranya mencari ikan, dan tiba-tiba sekarang di tengah siang hari gitu kan, dia bisa mendapatkan ikan sebanyak itu. Ini suatu mujizat yang besar. Ada satu berkat yang besar yang dia terima. Saat dia melihat berkat itu, saat dia melihat mujizat yang besar itu, yang dikatakan oleh Simon Petrus adalah, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Nah, ini sama seperti yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, bahwa sebenarnya yang membuat seseorang itu mau untuk bertobat, seseorang itu menyadari akan seperti apa dirinya, dan kemudian dia mulai berubah pikiran ke arah yang benar, berubah kepikiran kepada Allah, itu karena melihat kebaikan Allah, melihat kemurahan Allah. Bayangkan, dia mengatakan, "Tuhan, Jangan dekat sama aku ini orang berdosa." Dia menyadari dirinya adalah orang yang berdosa. Saat melihat, wah, ada mujizat yang luar biasa, ini pasti yang menyuruh aku ini orang yang kudus, orang yang suci. Aku ini orang yang berdosa, aku ini orang yang tidak layak. Tetapi kemudian yang luar biasa adalah Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, "Jangan takut." Jadi sekalipun si Simon ini menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, "Jangan takut." Dan kemudian Tuhan Yesus berkata suatu hal yang sangat mungkin bagi kita, mungkin bagi Simon juga, Simon Petrus, ini suatu hal yang aneh. Dia mengatakan, "Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Apa maksudnya kan? Tapi kan, yang menarik adalah setelah Yesus mengatakan seperti itu, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dikatakan ayat 11, "Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus." Bayangkan ini, setelah mereka sampai di darat, mereka meninggalkan segala sesuatu. Segala sesuatu ditinggalkan lalu mengikut Yesus. Apa maksudnya meninggalkan segala sesuatu ini? Jadi mereka meninggalkan perahu mereka, mereka meninggalkan apa yang menjadi pekerjaan mereka, mereka meninggalkan ikan-ikan yang sudah mereka tangkap begitu banyak itu ditinggal. Bayangkan, bagi seorang nelayan mendapatkan banyak ikan itu merupakan harta yang berharga. Sesuatu hal yang mereka butuhkan. Ikan artinya uang, artinya bisa membiayai kehidupan keluarganya karena mendapatkan ikan. Tapi saat Tuhan Yesus mengatakan, "Mulai dari sekarang ikutlah aku akan jadikan kamu penjala manusia." Ikan-ikannya, segala sesuatunya itu ditinggal untuk mengikuti Yesus. Wah, dahsyat. Jadi mereka melihat orang-orang dengan berpikiran sederhana, nggak berpikir yang aneh-aneh. Mungkin bagi kita, wah, oke lah Tuhan, aku akan ikut, tapi semuanya ini aku
aku jual dulu ya supaya bisa punya uang saku misalnya gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus. Jadi orang-orang seperti Rasul Petrus ini dia adalah orang yang pikirannya sederhana, melihat wah tadi aku telah melihat satu mujizat yang besar yang gak mungkin terjadi, itu terjadi. Langsung seperti itu. Berarti orang ini hebat, orang ini dahsyat. Saat dia mengatakan ikutlah aku ikut dia. Karena misalnya kan kalau kita bicara kebutuhanku pasti akan tercukupi. Toh hal yang gak mungkin menangkap ikan segitu banyak itu tidak mungkin. Semalam-malaman aku sudah bekerja, tidak dapatkan apa-apa, tapi dia bisa melakukannya dalam sekejap, mendapatkan ikan yang begitu banyak, bahkan jala hampir koyak. Oh. Jadi saat dia bilang ikutlah aku ikut dia. Berpikiran sederhana, nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan. Saat melihat mujizat dan kemudian diajak oleh Tuhan Yesus untuk pergi bersama dengan dia, nggak berpikir yang lain-lain lagi, dia langsung meninggalkan semuanya mengikut Yesus. Dia tinggalkan segala sesuatu. Tapi hal yang menarik dari Rasul Petrus ini adalah kalau kita melihat bagaimana sepak terjangnya, bagaimana perilaku dia, kejadian-kejadian yang dicatat tentang dia. Rasul Petrus ini adalah tipe orang yang bicara dulu atau bertindak dulu, baru berpikir. Jadi saat menghadapi situasi kan yang dia lakukan, dia langsung respon dulu, jawab dulu, lakukan sesuatu dulu, baru kemudian saat dia melakukan, baru dia, oh kenapa aku tadi melakukan seperti ini ya, gitu. Misalnya gini, kita lihat kejadian yang lainnya. Ini bisa kita lihat di dalam Matius juga, Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang ke-25. Dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Atau 24 dulu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diobang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi ini Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi duluan mendahului dia. Dan dia lagi pergi untuk berdoa sendirian. Kemudian di atas danau itu perahu murid-muridnya ini diombang-ambingkan oleh gelombang angin sakal. Jadi ada semacam badai. 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi kondisi yang menegangkan pada saat itu. Jam 3 pagi hari, dini hari, saat segalanya masih gelap, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah badai itu tiba-tiba ada orang yang berjalan di atas air. Mereka ketakutan, mereka berteriak, itu hantu, itu hantu. Mereka ribut sekali, kan? Berteriak-teriak karena ketakutan. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Setelah itu, yang pertama kali menjawab adalah Petrus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wah, keren kan? Langsung meresponi, langsung bicara. Dia melihat bahwa dia ada orang ini kan yang berjalan di atas air ini mengatakan, ini aku, ya, itu adalah Tuhan. Tuhan maksudnya Tuhan atau guru. Ini aku ini, jangan takut. Langsung si Petrus dia meresponinya dengan mengatakan, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Langsung ngomong aja, nggak mikir dulu. Manusia itu bisa jalan di atas air atau tidak. Tapi langsung dia ngomong. Kalau dia bisa berjalan di atas air kan, dan dia adalah guru, suruh aku juga untuk bisa berjalan di atas air. Wah, keren. Itu yang dilakukan oleh si Petrus. Kemudian, kita baca berikutnya. Kata Yesus, ayat 29, datanglah. Maka Petrus pun
maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya kan, tanpa berpikir saat mendengar kata Yesus mengatakan datanglah, langsung dia turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Jadi dia berjalan. Begitu Tuhan Yesus datang mengatakan datanglah, gitu kan? Dia langsung berjalan menuju ke arah Yesus. Begitu dia sudah berjalan, begitu dia sudah bertindak, baru kemudian saat dia merasakan ada tiupan angin, dia mulai berpikir, loh, manusia kan tidak bisa berjalan di atas air. Mau ada gelombang, nggak ada gelombang, mau ada angin atau tidak ada angin, manusia tetap tidak bisa berjalan di atas air. Jadi saat itu kan, waktu dia mulai merasakan ada tiupan angin ini, dia mulai menyadari keadaannya. Loh, kenapa aku melakukan hal ini gitu misalnya. Tapi hal yang luar biasa adalah begitu dia mulai tenggelam itu dia berseru, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi kan, mau ada angin atau tidak ada angin, ada gelombang atau tidak ada gelombang, manusia tidak bisa berjalan di atas air. Tapi ini suatu hal peristiwa yang luar biasa, peristiwa mujizat yang terjadi. Karena apa? Apa sih yang membuat si Petrus bisa berjalan di atas air? Itu karena ada firman dari mulut Yesus. Jadi firman itu yang menopang kaki si Petrus untuk berjalan di atas air. Tapi saat dia merasakan ada gelombang, kemudian dia melihat, dia menyadari. Jadi Petrus ini adalah tipe orang yang bertindak dulu, kemudian baru dia nyadar, oh kenapa aku melakukan hal yang semacam ini. Teman-temannya yang lain tidak ada yang melakukan yang seperti Petrus. Aneh gitu kan. Tapi ini ya, tipe adalah si Petrus. Dia bergerak dulu. Sampai pada suatu ketika, saat Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tentang siapakah anak manusia itu. Jadi sudah berjalan sekian lama, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah anak manusia itu? Gitu. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apabila apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, jadi dari apa yang dia katakan langsung secara spontanitas, Tuhan bisa turut bekerja di dalamnya, dan Bapa turut bekerja di dalam kehidupannya si Simon Petrus saat ditanya oleh Yesus, siapakah menurut kamu siapakah aku ini? Simon Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus meneguhkan, luar biasa, tapi ini bukan dari kamu sendiri. Kalau aku melihat latar belakangmu, kamu tidak akan ngomong seperti ini, tapi Bapakku sendiri yang menyatakannya kepada kamu. Dan dia mengatakan bahwa ini kamu sekarang adalah Petrus. Engkau adalah Petrus,
Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini. Petrus itu artinya adalah batu. Ya kan? Dan di atas batu karang ini. Maksudnya bukan di atasnya Petrus Yesus mau mendirikan gerejanya. Tetapi di atas batu karang itu. Batu karang apa? Pengakuan seperti yang dikatakan oleh Petrus. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi gereja bisa berdiri, gereja bisa teguh berdiri, tidak tergoyahkan. Karena gereja berlandaskan pada pengakuan ini. Bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Sang Kristus, anak Allah yang hidup. Dan kalau ada gereja yang tidak mengakui tentang hal ini, maka itu bukan gereja, bukan orang percaya. Kita sebagai orang percaya, kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dan dari sinilah gereja itu dibangun. Gereja itu bertumbuh. Gereja itu semakin besar atas pengakuan ini. Dan ini yang menjadi batu karang. Bukan di atas Petrus, tetapi di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, berikutnya saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kita tahu ceritanya bahwa pada saat malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, mereka ada perjamuan kudus bersama, bukan perjamuan kudus, perjamuan makan Paskah, dan perjamuan makan yang terakhir yang dilakukan bersama-sama dengan Yesus. Dan kemudian di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi akan tiba waktunya, bahwa aku akan mati, gitu kan, akan meninggalkan kalian, aku akan ditangkap dan sebagainya. Dan kemudian Petrus mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, gitu kan. Bahkan aku mau mati bersama dengan engkau. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, Simon, sebelum matahari tidak akan terbit, gitu kan. Sebelum ayam tidak akan berkokok sebelum kamu menyangkal aku 3 kali. Jadi itu terjadi pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Petrus karena ketakutannya saat ditanya bahwa kamu kan juga orang yang bersama-sama dengan dia, orang Galilea itu. Petrus menyangkal sampai 3 kali. Kemudian ayam berkokok. Dan dia menyadari bahwa dia mungkin tidak secara fisik seperti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Tetapi dia sudah mengkhianati Yesus juga. Dia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Dan kemudian saat Yesus mati, mungkin perasaan Simon Petrus ini menjadi begitu parah. Dia mungkin begitu menyesal. Apalagi kemudian setelah itu, dia temukan bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit setelah 3 hari. Menampakkan diri pada murid-muridnya, menampakkan diri juga pada Petrus. Jadi dia merasa, aku telah melakukan satu kesalahan yang besar. Aku telah melakukan satu pengkhianatan. Aku sudah menyangkali Yesus di depan manusia karena takut. Jadi dalam keadaan yang seperti ini kan, mungkin pada saat itu Petrus merasa, aku kayaknya sudah nggak layak lagi lah jadi murid Yesus. Mungkin aku harus kerjakan hal yang lain. Mungkin Yesus tidak akan menerima aku lagi. Tapi kemudian saat kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-21, mulai dari ayat yang pertama, saya akan bacakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan.
Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sama seperti kejadian pertama kali sebelum mereka dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Mereka mencari ikan pada malam hari dan tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata pada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Bayangkan, coba kita pikirlah. Kita kalau mau berenang, yang dilakukan adalah lepas pakaian, masuk ke dalam danau dan berenang. Betul? Petrus beda. Petrus menyadari, aku nggak layak datang kepada Kristus dengan tidak berpakaian. Aku harus pakai baju dulu, setelah itu dia nyebur ke danau dan dia berenang ke tepian. Kan aneh kalau kita baca. Alkitab menulis dengan jelas di sini. Dia berpakaian dulu, baru setelah itu dia berenang. Kenapa nggak pakai baju aja, tunggu kemudian sampai perahunya bisa sampai ke daratan lagi gitu loh, bersama-sama dengan perahu. Nggak usah berenang, bajunya nggak usah basah. Tapi ini yang dilakukan oleh Petrus. Dia berenang dengan pakai baju. Bayangkan seperti apa itu. Nah, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus pada mereka, marilah sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya pada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Wah, kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini kan, kayaknya sama aja. Ngapain sih harus diulang-ulang sampai 3 kali? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Udah dijawab sama Petrus. Aku mengasihi engkau Tuhan. Sudah dijawab. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus mengulangi sampai 3 kali? Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya, kata mengasihi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dikatakan oleh Petrus ini berbeda. Ada perbedaan. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk 2 kali kata mengasihi yang pertama itu adalah agapao, agape. Apakah kamu mengasihi aku dengan tanpa syarat? Apakah kamu mengasihi aku dengan kasih yang mau untuk berkorban, yang mau untuk melakukan sesuatu? Dan jawab dari si Petrus adalah, ya Tuhan, aku phileo, aku punya kasih persaudaraan kepada kamu. Itu yang dia katakan. Coba kita perhatikan ya, saya carikan ayatnya. Di ayat
yang ke 15 ini kan. Apakah engkau mengasihi aku, Simon, son of Jonas? Love ini kan. Love ini dalam bahasa Yunaninya adalah agapao. Agapao atau agape. Jadi kasih seperti kasihnya Allah. Kasih yang tidak hanya sekedar mengatakan saja tapi melakukan sesuatu. Kasih yang kemudian dia berkorban, yang mau melakukan sesuatu. Jadi Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau agapao aku, agape aku? Tapi kemudian jawab dari Simon adalah, dia berkata kepadanya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo. Ya kan? Phileo, aku phileo kepada kamu. Aku mengasihi kamu dengan kasih persaudaraan. Tapi sekalipun seperti itu, Tuhan Yesus tetap mengatakan kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku, feed my lambs, beri makan kepada anak-anak dombaku. Ya, beri makan pada anak dombaku. Kemudian berkata berikutnya, untuk kedua kali, ya kan? Dia berkata bahwa apakah engkau agapao aku? Petrus menjawab lagi bahwa engkau tahu bahwa aku phileo. Jadi aku tidak bisa mengasihi sama seperti agapao itu, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mau berkorban, tapi aku punya kasih persaudaraan sama kita seperti ya kita kawan lah, kita saudara, kita sahabat begitu. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Tapi Tuhan Yesus tetap mengatakan gembalakanlah dombaku atau feed my sheep. Beri makan domba-dombaku, berilah makan domba-dombaku. Tadi feed my lamb, beri makan anak-anak domba, yang sekarang beri makan domba-dombaku. Kemudian untuk ketiga kali, Simon, anak Yohanes, ya kan, apakah engkau phileo aku? Jadi Tuhan Yesus tidak lagi mengatakan apakah engkau agape aku, tapi apakah engkau phileo aku? Nah, karena Tuhan Yesus sudah berkata yang pertama agape, kemudian Tuhan Yesus sepertinya menurunkan standarnya, dia kemudian berkata, apakah kamu cuma phileo saja kepadaku? Apakah kamu hanya punya kasih persaudaraan saja kepadaku? Dan kemudian yang terjadi adalah Petrus mulai sedih hatinya. Dia menyadari, dia mengingat bahwa tentang kesalahan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Dia telah menyangkali Yesus. Dia telah berkhianat terhadap Yesus. Dan dia mengatakan dengan sedih, mungkin dengan sambil menangis dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku itu hanya sanggup untuk phileo saja. Engkau mengetahui segala sesuatu. Bahwa aku phileo kepada kamu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sekalipun kasih yang bisa kamu berikan kepadaku itu adalah kasih phileo, kasih persaudaraan. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus memulihkan kondisi Petrus. Dari dia merasa bahwa aku telah mengkhianati Tuhanku, aku telah mengkhianati guruku ini. Dan Tuhan Yesus awalnya berkata, apakah kamu agape? Aku cuma bisa phileo, Tuhan. Agape, phileo. Kamu phileo? Iya Tuhan, aku cuma bisa phileo. Tapi tetap diberikan tugas yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Dikembalikan lagi. Dia mengatakan, oke, kalaupun kamu cuma phileo saja kepadaku, oke, enggak masalah. Kamu tetap bisa melakukan hal ini. Kamu tetap bisa menggembalakan domba-dombaku. Menjaga mereka, mengurus mereka. Aku tetap berkenan kepadamu. Jadi posisinya dipulihkan. Dan setelah itu kan, setelah dia mengalami perubahan ini, dari orang yang berpikirnya terlambat, mau untuk melakukan segala sesuatu lebih dulu baru kemudian dia berpikir, orang yang keras, orang yang kemudian mengatakan sesuatu, aku dari kalau semuanya meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi akhirnya dia melarikan diri. Namun sejarah mencatat,
pada akhir kehidupan Rasul Petrus, dia menunjukkan bahwa dia tidak sekedar phileo kepada Yesus, tapi dia agapao kepada Yesus. Dia menunjukkan ada kasih agape, ada perubahan, karena dia merasakan bahwa dia benar-benar diterima. Sekalipun dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, tapi dia dipulihkan posisinya. Dia menyadari identitasnya. Dia menyadari sebesar apa Yesus mengasihi dia. Dan akhirnya kasihnya yang cuma phileo, yang sekedar kasih persaudaraan, berubah menjadi kasih yang agapao, yang agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau menyerahkan segala-galanya, sampai dia mati, kematiannya pun memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara, dari yang kita pelajari dari kehidupan Rasul Petrus ini, kita bisa belajar bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu bisa mengubahkan segalanya. Bukan permasalahan apa yang bisa kita lakukan, tapi saat kita melihat dia mengasihi kita, saat kita melihat bagaimana dia itu benar-benar telah memberikan segalanya yang terbaik bagi kita, maka kita bisa mengalami perubahan. Dan perubahan itu terjadi dari dalam keluar. Saat kita mungkin menjadi orang-orang yang seperti Rasul Petrus ini, iya Tuhan, aku akan lakukan semuanya akan aku lakukan demi Engkau. Tapi kemudian saat ada tantangan, akhirnya kita melarikan diri. Kita mungkin menyangkali Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap tersedia bagi kita. Dia mau memulihkan kita. Dia mau kita punya hubungan yang semakin hari semakin erat, semakin intim dengan Dia. Sehingga kehidupan kita bisa menunjukkan bahwa memang benar, aku mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi aku. Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, mati demi aku, memberikan pendamaian bagiku. Sehingga sekarang saat aku melakukan apa yang aku lakukan, itu bukan dengan kekuatanku sendiri, tetapi karena Kristus yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Nah saudara, inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya harap bisa memberkati saudara sekalian. Minggu depan kita akan belajar membahas tentang kehidupannya Rasul Paulus, yang juga bagaimana pengkondisian yang dihadapi dia, dan sampai akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sana. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke? Sampai di sini perjumpaan kita, dan Tuhan Yesus memberkati.